Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Negara dari kelas T4 IPA 10. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh ekspor dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jadi perkembangan perekonomian pada suatu negara saat ini tidak dapat terlepas dari kondisi perekonomian global, karena hubungan antara ekonomi dengan negara menjadi salah satu faktor yang sangat penting dan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi. Nah, kondisi ini menyebabkan daya saing sebagai salah satu faktor yang menentukan dalam kompetensi antar negara agar memperoleh manfaat dari semakin banyaknya perekonomian di dunia. Jadi menurut Bank Indonesia, neraca pembayaran merupakan catatan transaksi ekonomi antar penduduk Indonesia dengan bukan penduduk pada suatu periode tertentu. Jadi keadaan neraca pembayaran yang surplus atau defisit itu apabila impor lebih besar daripada ekspor. Yang keadaan neraca pembayaran perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi menjadi topik yang penting dan banyak dibahas di bidang ekonomi. Nah, kemunculan literatur mengenai pertumbuhan endogen memungkinkan peran yang lebih besar dari keterbukaan eksternal negara-negara. Nah, dalam prosesnya perkembangan teknologi dibandingkan dengan pertumbuhan sulung yang tradisional. Nah, menurut Sugiono pada tahun 2016, metode kualitatif itu merupakan pendekatan ilmiah yang memandang sesuatu yang realistis itu dapat diklasifikasikan, konkret dan teramati dan terukur. Hubungannya dengan variabel bersifat wajib karena di mana data penelitian berupa angka-angka itu sangat penting. Setelah itu dalam penelitiannya fokuskan pada penjelasan hubungan antara neraca pembayaran sebagai variabel independen dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen di Indonesia dengan menggunakan data runtut waktu atau time series. Nah, dari tahun 1967 sampai 2016 itu merupakan Indonesia menggunakan data runtut waktu atau time series. Jenis data yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu data sekunder. Nah, data tersebut itu didapatkan oleh World Bank. Nah, kesimpulan yang dapat diambil bahwa dalam jangka panjang jumlah ekspor dan tingkat kurs rupiah sangat berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan jumlah impor tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan teori perdagangan internasional. Apabila jumlah barang atau jasa yang diekspor ke luar negeri semakin banyak, maka di dalam negeri harus memproduksi barang dan jasa lebih banyak juga. Kenaikan barang impor akan menaikkan barang produksi yang pertumbuhan ekonominya sangat produktif, dan semakin menurun akan menurunkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Dalam jangka pendek terdapat dua variabel yang sangat signifikan, yaitu variabel ekspor pada signifikan 5% dan impor signifikan di angka 10%. Sedangkan kurs tidak terlalu signifikan dalam jangka pendek ini. Ekspor yang meningkat akan mendorong peningkatan produksi dalam negeri. Nah, produksi yang akan meningkat juga akan menggerakkan roda perekonomian negeri kita. Jadi apabila barang dan jasa yang diimpor dari dalam negeri meningkat, maka kegiatan perekonomian dalam negeri pun akan baik gitu. Jadi konsumsi dan distribusi akan seimbang. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.